Halo sahabat PMM, kami dari Universitas Islam Makassar Modul Nusantara 2 Lego-Lego. Pada pertemuan perdana kali ini, kami akan membahas mengenai epos Ilaga-Ligo, mitologi dari Sulawesi Selatan yang telah diakui oleh UNESCO sebagai karya sastra terpanjang di dunia. Pada Modul Nusantara Kebinekaan 1 kali ini, materi epos Ilaga-Ligo akan disampaikan oleh dosen Modul Nusantara Bapak Muhajirin S.Phil.I. M.Phil.I. Sebelumnya, sahabat PMM udah pada tahu apa itu epos Ilaga-Ligo? Oke, aku jelasin ya buat sahabat PMM semuanya. Jadi, epos Ilaga-Ligo merupakan salah satu kesusastraan lisan orang Bugis yang dianggap sakral. Tapi di dalam cerita epos Ilaga-Ligo itu tidak lagi mencoba untuk melihat cerita eposnya, tetapi sudah mencoba mencari struktur nilai yang ada di dalamnya. Maka ketika Thales datang mempertanyakan atau menggugat kehadiran para dewa yang dihadirkan para manusia sebelumnya, soal apa dasar dari penciptaan alam semesta, maka mulailah penelitian terjadi pada fase itu. Makanya orang biologi tidak usah sekarang, tidak ada penelitian yang baru, tidak ada penemuan yang baru, tidak ada. Semua sudah ditunjukkan pada fasenya Thales. Apa bahan dasarnya? Maka api, air, udara, tanah, dan seluruh jenis zat yang lain itu sudah tuntas. Dalam kitab Ilaga-Ligo itu sendiri menceritakan tentang turunnya manusia pertama di bumi, tepatnya di Luwu, utara Teluk Bone, dan juga perjalanan hidupnya semasa di dunia. Nah, tokoh utama dari kitab Ilaga-Ligo adalah Saweri Gading. Saat Saweri Gading dewasa, mereka tidak sengaja bertemu dengan saudari kembarnya, dan karena kecantikan Weten Riabeng, Saweri Gading pun jatuh cinta. Berniatlah dia untuk meminang adik kandungnya sendiri. Tentu saja, orang tua mereka menentang karena bila itu terjadi, merupakan hubungan terlarang karena mereka sedarah. Karena kecewa, berlayarlah Saweri Gading ke daratan Cina dan menemukan seorang gadis yang mirip sekali dengan saudari kandungnya, yaitu bernama Wechudek. Lalu menikahlah mereka dan dikaruniai seorang anak bernama Laga-Ligo. Suatu hari, Wechudek ingin bertemu mertuanya ke Sulawesi Selatan. Awalnya Saweri Gading menolak karena masih merasa kecewa, namun atas desakan Wechudek, Saweri Gading pun menerima. Berlayarlah mereka ke negeri Luwu dan meninggalkan Laga-Ligo karena masih kecil sekali. Menetaplah mereka di sana dan ketika dia merasa kecewa karena para bawahannya berkhianat, pulanglah mereka ke daratan Cina. Namun kapal yang dinahkodainya terkena badai dan pada akhirnya karam. Lantas mereka menjadi penguasa dunia bawah, sedangkan Weten Riabeng naik ke alam dewa atau dunia atas. Tak berselang lama, semua manusia pertama itu dipanggil kembali ke dunia atas, meninggalkan Laga-Ligo di dunia tengah dan menjadi penguasa Luwu. Dari epos Ilaga-Ligo ini menjadi inspirasi bangunan rumah Sulawesi Selatan. Dalam bangunan itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yakni rakea, tempat untuk menyimpan hasil panen bumi, bagian tengah untuk para anggota keluarga tinggal, dan bawah tempat mereka beternak seperti ayam dan lain-lain. Ketiganya merupakan bagian yang dimana saling melengkapi dan tidak boleh hilang satu di antaranya sekalipun. Usut punya usut nih, naskah epos Ilaga-Ligo sudah ditranskrip ke dalam bahasa Indonesia oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Salim, seorang pakar sastra Bugis, dan dibuatlah buku dengan judul Surak Laga-Ligo. Nah, hingga kini epos Ilaga-Ligo sudah menjadi warisan budaya Indonesia yang memiliki nilai karakter yang ditanamkan oleh orang Bugis dan umumnya oleh orang-orang Makassar. Oke, sekian modul Nusantara Kebinekaan 1 kita. Sampai ketemu di modul Nusantara selanjutnya. See you guys.